Setiap pasang mata di ruang yang dipenuhi kehidupan ini tertuju pada Xiaoyan yang telah dipeluk oleh pohon kuno itu. Mata mereka relatif panas. Mereka yang bisa datang ke tempat ini tentu pernah mendengar tentang 3 harta karun Bodhisattva. Apa yang disebut meditasi di bawah pohon kuno Bodhisattva ini mungkin tampak samar dan tidak terdeteksi. Tetapi potensi yang dapat diberikannya menyebabkan seseorang menjadi gila. Bagaimana orang ini bisa mendapatkan keuntungan seperti itu terlebih dahulu? Ucap Jiu Feng. Ekspresi Jiu Feng tampak muram. Meskipun dia berkarakter seperti itu, dia tidak bisa menahan rasa cemburu yang memenuhi perutnya. Dia lebih suka keuntungan besar ini diberikan kepada siapapun, kecuali orang yang tidak dia sukai. Senyum hangat yang biasanya tersungging di wajah Hunyu di sampingnya berkurang drastis sementara ekspresi Jiu Feng tampak muram. Jari-jarinya terus saling bergesekan. Jelas bahwa emosi di hatinya tidak setenang yang terlihat di permukaan. Tidak seorang pun akan bisa tetap tenang jika seseorang bisa mendapatkan potensi sebesar itu. Jika aku tahu lebih awal, aku akan memanggil para ahli dari klan menggunakan token giok spasial di luar, gumam Hunyu. Pada saat ini, Hunyu merasa menyesal dalam hatinya. Jika dia tidak khawatir bahwa para ahli dari klanku akan campur tangan, dia akan menghancurkan token giok spasial dan memanggil para ahli dari klan Hun untuk membunuh Xiaoyan saat dia keluar dari gelombang binatang buas. Namun, karena Xiaoyan bersama klanku, Hunyu tidak bisa menyerangnya dengan paksa. Karena bagaimanapun, Hunyu mengerti bahwa orang-orang dari klanku ini juga memiliki token giok spasial untuk memanggil para ahli klan mereka. Dan jika mereka akhirnya terjerat satu sama lain di luar pohon, mereka hanya akan menguntungkan yang lain. Baru pada saat inilah Hunyu merasakan sakit penyesalan di hatinya. Tetapi sudah terlambat. Ruang di tempat ini adalah alam ciptaan. Tidak mungkin riak spasial tercipta di sini. Jadi dia tidak bisa memanggil para ahli dari klan Hun. Mata Hunyu berkedip. Tiba-tiba dia menatap Jiu Feng. Keduanya saling berpandangan. Mereka bisa merasakan dinginnya mata lawan bicaranya dan dagu mereka sedikit terangkat dengan cara yang tidak terlihat oleh orang lain. Hunyu dan Jiu Feng tiba-tiba bergerak setelah dagu mereka turun. Mereka berubah menjadi 2 garis hitam dan muncul di bawah pohon kuno Bodhisattva dengan sangat cepat sehingga tidak ada yang bisa bereaksi. Keduanya mengedarkan dauki di tubuh mereka saat mereka dengan kejam menyerang Xiaoyan yang telah dipeluk oleh pohon itu. Dari kelihatannya, mereka berencana untuk membangunkan Xiaoyan dari tidurnya dengan paksa. Hunyu, beraninya kau, ucap kelompok Sun-Er. Kelompok Sun-Er mendeteksi tujuan mereka saat kedua sosok itu melesat keluar. Ekspresi mereka berubah drastis. 2 jejak tangan dengan cepat terbentuk di depan Sun-Er oleh nyala api keemasan. Kedua jejak tangan ini dengan cepat melesat ke Hunyu dan Jiu Feng. Namun mereka berdua memutuskan untuk mengabaikan serangan Sun-Er. Doki yang menakutkan hadir di tangan mereka saat mereka dengan kejam menghantam pohon kuno Bodhisattva. Suara teredam terdengar saat angin telapak tangan yang ganas mendarat di pohon kuno Bodhisattva. Sebelum senyum sempat muncul di wajah Hunyu dan Jiu Feng, mereka tiba-tiba merasakan kekuatan yang sangat mengerikan melonjak dari tempat telapak tangan mereka mendarat. Keterkejutan dengan cepat muncul di mata Hunyu dan Jiu Feng karena kekuatan balasan yang menakutkan ini. Mereka tidak punya waktu untuk menghindar sebelum kekuatan mengerikan itu menyerang tubuh mereka tanpa rasa takut. Semua pertahanan doki mereka runtuh saat keduanya terbang mundur seperti layang-layang yang talinya putus. Mereka memuntahkan seteguk darah saat tubuh mereka membentuk busur di udara. Semua orang yang hadir terkejut ketika mereka melihat Hunyu dan Jiu Feng dikalahkan dalam sekejap. Mereka segera menatap pohon kuno Bodhisattva dengan sedikit terkejut. Benda ini memang luar biasa. Mata cantik Sun-Er menatap tajam ke arah Xiaoyan di pohon kuno Bodhisattva. Ia hanya menghela nafas lega setelah melihat bahwa Xiaoyan belum terbangun. Mata sedingin esnya beralih ke Hunyu dan Jiu Feng saat api keemasan membumbung di dalam dirinya. Para ahli dari klan Hun dan suku Ponic Iblis Surga terkejut setelah melihat mata Sun-Er. Mereka buru-buru menuju Hunyu dan Jiu Feng yang telah berdiri.
Melihat situasinya, mereka tampaknya siap untuk terlibat dalam pertempuran besar jika terjadi perselisihan sekecil apapun. "Sun-er, jangan gegabah," ucap Cooking Yang. Cooking Yang menghentikan Sun-er. Matanya menatap kelompok Hunyu dengan pandangan tidak bersahabat. Klan Hun dan suku Pondok Iblis Surga jelas bekerja sama. Akan sulit menentukan pemenang jika mereka terlibat dalam pertempuran berdarah. Yang terpenting, keributan akan terlalu besar jika mereka benar-benar bertarung. Mereka akan berakhir dengan kerugian lebih banyak daripada keuntungan jika mereka membangunkan Xiaoyan dari kondisinya. Sun-er juga menyadari kekhawatiran Cooking Yang di dalam hatinya. Karena itu, dia mengangguk dan perlahan menarik kembali tatapan dinginnya. Pandangannya segera beralih ke Xiaoyan yang duduk di pohon dengan mata terpejam. Hunyu dan Jiu Feng menyekat jejak darah dari sudut mulut mereka. Mereka menatap Xiaoyan yang tetap diam di pohon. Ekspresi gelap dan serius muncul di wajah mereka. Tidak disangka bahwa mereka tidak dapat membangunkannya dari tidurnya bahkan dengan serangan gabungan mereka. Sepertinya pohon kuno Bodhisattva melindunginya. Sungguh beruntung nasib orang ini, ucap Hunyu. Hunyu dan Jiu Feng jelas menyadari bahwa kekuatan pembalasan dari sebelumnya telah dilepaskan oleh pohon kuno Bodhisattva. Kalau tidak, hanya dengan kekuatan Xiaoyan saja, mustahil baginya untuk melawan mereka berdua. Namun, mereka tidak berdaya meskipun menyadari fakta ini. Setelah pertukaran sebelumnya, mereka sudah mengerti bahwa bahkan jika mereka mengumpulkan semua orang di sini, mustahil bagi mereka untuk merusak sehelai daun pun dari pohon kuno Bodhisattva. Terlepas dari betapa cemburu yang mereka rasakan di dalam hati mereka, mereka hanya bisa menonton karena perlindungan yang diberikan oleh pohon kuno Bodhisattva. Suasana di tempat itu tampak suram setelah Hunyu dan Jiu Feng terdiam. Ada dua pihak yang tidak sependapat. Kelompok lain yang tidak termasuk dalam 3 faksi tidak berani campur tangan secara acak dalam pertarungan semacam itu. Mereka berdiri jauh dan mencari cara untuk pergi. Pohon kuno Bodhisattva ini tampaknya memiliki kesan yang baik terhadap Xiaoyan. Aku ingin tahu apa yang terjadi sebelumnya. Dalam keadaan normal, Xiaoyan seharusnya juga jatuh ke dalam ilusi, ucap Cooking Yang melirik Hunyu sebelum menoleh untuk berkomentar kepada Sun-er. Sun-er mengangguk pelan, kemudian ia berkata, "Sepertinya mustahil untuk meninggalkan tempat ini. Aku sudah mencoba sebelumnya, tetapi aku tidak dapat membuka sedikit pun celah spasial. Aku khawatir kita hanya bisa menunggu kakak Xiaoyan terbangun," ucap Sun-er. Cooking Yang mengangguk. Dia juga sudah mencoba. Ruang di tempat ini ternyata sangat padat. Meskipun dia sudah mengerahkan seluruh kekuatannya, dia tidak bisa menciptakan riak spasial sekecil apapun, apalagi merobek ruang. Yang bisa kita lakukan hanyalah menunggu. Setidaknya, kekuatan hidup di tempat ini sangat padat. Seharusnya tidak menjadi masalah besar untuk menunggu beberapa saat, ucap Cailin juga membuka mulutnya untuk berbicara saat ini. Selain itu, tidak mungkin baginya untuk meninggalkan Xiaoyan dan kemudian pergi. Namun, kita harus tetap berhati-hati terhadap orang-orang tersebut selama periode waktu ini, ucap Cooking Yang. Kelompok itu mengangguk pelan setelah mendengar kata-kata ini. Hunyu dan kelompoknya jelas-jelas memiliki beberapa pikiran buruk. Karena meskipun itu hanya legenda, mereka sangat tidak ingin membiarkan Xiaoyan mengalami reinkarnasi pengetahuan dari pohon kuno Bodhisattva, terutama jika itu memungkinkannya memperoleh potensi untuk mencapai kelas Dodi. Mengingat kedua belah pihak, akan menjadi bencana besar bagi mereka jika Xiaoyan mencapai tahap itu. Konsep waktu di tempat misterius ini sangat kabur, tetapi tidak ada yang mampu membentuk celah spasial untuk melarikan diri. Semua orang masih merasakan ketakutan karena ilusi yang sangat nyata dari sebelumnya, jadi tidak ada yang benar-benar berani bertindak liar di tempat ini. Meskipun sedikit membosankan, setidaknya itu nyata. Jika seseorang terjebak dalam ilusi itu lagi, mustahil untuk membedakan antara kenyataan dan ilusi. Dan perasaan semacam itu sangat menakutkan. Seiring berjalannya waktu, semua orang perlahan mulai memasuki kondisi latihan mereka. Energi di tempat ini dipenuhi dengan kekuatan hidup yang besar. Itu adalah suplemen yang dapat menyehatkan siapapun. Selain itu, jika seseorang menggunakan energi ini untuk menyembuhkan luka-lukanya, bahkan dapat menghilangkan luka-luka yang tersembunyi di dalam tubuhnya.
Oleh karena itu, semua orang mulai memasuki kondisi latihan sambil menunggu. Mereka semua mendapat manfaat selama periode waktu ini. Tentu saja, kelompok Sun Er secara alami telah menugaskan beberapa orang untuk mengawasi kelompok Hunyu saat mereka berlatih. Mereka siap untuk bertindak cepat begitu ada masalah. Untungnya, setelah mengalami kekuatan balasan, Hunyu dan Jiu Feng mengerti bahwa tindakan gila apapun tidak ada gunanya. Oleh karena itu, mereka tidak menyerang secara diam-diam selama periode waktu ini. Sekitar 1 bulan berlalu perlahan di tempat ini, di tengah pelatihan yang membosankan ini. Pohon kuno Bodhisattva tidak menunjukkan aktivitas apapun selama 1 bulan ini. Sedangkan Xiaoyan yang tetap duduk di dalam seperti nyamuk yang membeku dalam amber. Dia tidak bergerak dan bahkan auranya telah menghilang dari indera semua orang. Terkadang bahkan kelompok Sun Er akan merasakan kepanikan di hati mereka. Untungnya, mereka masih mempertahankan pikiran rasional mereka dan tidak melakukan apapun karena kepanikan ini. Meskipun mereka masih bisa berpikir jernih, yang lain merasa tidak nyaman dan mulai menggila seiring berjalannya waktu. Lagi pula, tidak ada yang mau terjebak di tempat ini selamanya. Karena jika memang begitu, lalu apa bedanya mereka dengan seorang tahanan? Kejengkelan ini berlanjut selama 7 hari sebelum beberapa orang akhirnya tidak mampu menahan kegilaan di hati mereka. Mata orang-orang ini memerah dan mereka bersiap untuk bertarung dengan pohon kuno Bodhisattva ketika sosok manusia yang duduk di dalamnya akhirnya bergetar. Mata itu yang telah tertutup selama sebulan perlahan terbuka di hadapan banyak tatapan terkejut. Ruang ini yang dipenuhi dengan kekuatan kehidupan tiba-tiba berfluktuasi setelah orang di dalam pohon kuno Bodhisattva perlahan-lahan membuka matanya. Semua orang menatap sepasang mata hitam pekat di dalam pohon kuno Bodhisattva. Pada saat itu, semua orang seakan melihat ekspresi lama yang telah melihat semua hal di dunia. Perasaan semacam ini berasal dari dalam jiwa orang itu dan tidak mungkin untuk ditiru. "Kakak Xiaoyan," ucap Sun Er. Sun Er menatap Xiaoyan yang telah membuka matanya. Pupil matanya yang cantik dipenuhi dengan kegembiraan. "Mata orang ini benar-benar menembus orang lain," ucap Hunyu. Kelompok Hunyu saling bertukar pandang. Mereka merasakan perasaan yang berbeda dari yang lain. Dari indera mereka merasakan seolah-olah jiwa mereka telah terpapar pada Xiaoyan ketika dia melihat mereka. Perasaan ini benar-benar penuh dengan ketidaknyamanan. Seluruh tempat ini benar-benar sunyi. Mata semua orang tertuju pada Xiaoyan yang masih dipeluk oleh pohon kuno Bodhisattva. Mereka hanya membaca tentang orang-orang yang dapat berlatih di bawah pohon kuno Bodhisattva dalam beberapa teks kuno. Oleh karena itu, mereka tidak tahu perubahan seperti apa yang akan dialami seseorang setelah pelatihan ini. Sedangkan Xiaoyan yang berada di bawah pohon kuno Bodhisattva memiliki ekspresi kehilangan total di depan banyak pasang mata. Matanya perlahan menyapu semuanya. Akhirnya mereka berhenti di kelompok Sun Er. Mata itu yang dipenuhi dengan pengalaman dan usia mulai memperlihatkan kilatan yang familiar. "Sun Er," ucap Xiaoyan. Xiaoyan perlahan membuka mulutnya. Sesaat kemudian, suara agak serak yang mengandung nada tua perlahan terpancar dari pohon kuno Bodhisattva. Ekspresi siapapun yang mendengar suara ini tanpa sadar berubah. Nada ini sama sekali berbeda dari nada Xiaoyan di masa lalu. Namun, ekspresi tua yang berpengalaman yang merasuki mata Xiaoyan perlahan-lahan ditarik kembali setelah suara tua itu terdengar. Hingga akhirnya itu benar-benar lenyap. Ekspresi tua dan berpengalaman telah benar-benar lenyap, namun seolah-olah telah masuk jauh ke dalam jiwa Xiaoyan dan tidak seorang pun mampu mendeteksinya. Xiaoyan mengangkat kepalanya setelah ekspresi tua dan berpengalaman ini menghilang. Dia perlahan menghembuskan uap hijau zamrud. Segera setelah itu, dia berdiri dari pohon kuno Bodhisattva dan perlahan melangkah maju di depan mata banyak orang. Riak terbentuk di permukaan pohon kuno Bodhisattva saat tubuh Xiaoyan menyentuhnya. Tubuhnya tampak seperti cairan saat perlahan meluncur melalui pohon kuno Bodhisattva yang sangat keras. "Aku akhirnya kembali," gumam Xiaoyan. Xiaoyan meregangkan pinggangnya yang malas setelah berjalan menjauh dari pohon kuno Bodhisattva.
Tawanya yang jernih membuat kelompok Sun Er menghela nafas lega, karena untungnya itu adalah suara lama Xiaoyan. "Kakak Xiaoyan, apa kamu baik-baik saja?" ucap Sun Er. Sun Er melangkah maju dengan cepat. Matanya yang cantik terus menatap Xiaoyan sambil mengajukan pertanyaan. "Aku baik-baik saja," ucap Xiaoyan. Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Tangannya tanpa sadar menyentuh rambut hitam halus Sun Er saat perasaan yang dalam melintas di matanya. Di mata orang lain, dia tampak hanya menghabiskan waktu 1 bulan di dalam pohon kuno Bodhisattva. Namun dia mengerti bahwa jiwanya telah mengalami 100 reinkarnasi di dalam pohon kuno Bodhisattva. Jika pikirannya tidak kuat, dia akan tersesat dalam reinkarnasi tersebut. Namun untungnya, dia telah melalui pengalaman itu dengan hati yang teguh dan akhirnya kembali. Dalam waktu sebulan, dia telah mengalami terlalu banyak kehidupan dan kematian. Tingkat bahayanya jelas tidak berbeda dengan bertarung dengan doseng asli. Sun Er tidak menghindar saat menatap mata Xiaoyan. Meskipun dia tidak menyadari apa yang dialami Xiaoyan, dia yakin akan satu hal. Pelatihan selama 1 bulan ini tidak semudah yang ditunjukkan. Namun karena Xiaoyan tidak mau berbicara lebih banyak, dia tentu tidak akan bertanya. Xiaoyan menoleh. Pandangannya beralih ke pohon kuno Bodhisattva. Dia menangkupkan kedua tangannya dan kemudian berkata, "Terima kasih," ucap Xiaoyan. Pohon kuno Bodhisattva yang tidak menunjukkan aktivitas apapun selama sebulan tiba-tiba menggoyangkan tubuhnya saat mendengar ucapan terima kasih Xiaoyan. Pohon itu mengeluarkan suara gemerisik, membuat semua orang merasa takjub. Benda ini sebenarnya memiliki kecerdasan, tetapi tidak mau repot-repot dengan mereka. "Auramu, sepertinya aku pun tidak bisa melihatnya dengan jelas. Apakah kau bisa menembus kelas Banseng?" ucap Kuking yang melangkah maju dan bertanya dengan lembut. Nada suaranya mengandung sedikit ketidakpercayaan karena dia menyadari bahwa dia tidak dapat merasakan aura Xiaoyan. Perasaan seperti ini adalah sesuatu yang bahkan tidak pernah diberikan oleh beberapa elit Banseng di klannya. "Bagaimana bisa semudah itu?" ucap Xiaoyan. Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Dia tidak berbohong kepada Kuking yang. Dirinya yang sekarang belum berhasil menembus kelas Banseng. Dia hanya seorang dosun tingkat perubahan ke-9. Tentu saja dalam waktu 1 bulan dia telah mencapai tingkat yang tidak dapat dicapai oleh orang lain bahkan dengan 10 tahun pelatihan. Kecepatan ini sangat mengejutkan. Tetapi Xiaoyan mengerti bahwa 1 bulan di mata orang lain adalah 1 abad baginya. Dia menggunakan 100 tahun untuk menyempurnakan dokinya dan terus-menerus memadatkannya. Baru kemudian doki di tubuhnya menyelesaikan perubahan ke-9 dan mencapai puncak sejati kelas dosun. Kecepatan seperti ini tidak bisa dianggap cepat. Sebaliknya, kecepatannya relatif lambat. Namun, Xiaoyan juga sangat berhati-hati dengan kekuatan yang diperoleh dari ketiadaan. Karena bahkan kekuatan yang diperoleh dari pelatihan reinkarnasi ini telah berulang kali ditekan olehnya. Dia tidak berani membiarkan kekuatannya melambung terlalu tinggi. Ambisinya sangat besar dan dia tidak ingin mengorbankan keuntungan masa depannya demi beberapa keuntungan kecil sekarang. Kuking yang terkejut saat melihat Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Dia hanya bisa tersenyum tak berdaya. Kuking yang saat ini tidak dapat melihat apa yang dipikirkan Xiaoyan. Sesaat kemudian, Xiaoyan mengalihkan pandangannya. Tiba-tiba, dia menoleh ke Hunyu dan Jiufeng dan yang lainnya. Mereka semua dengan cepat mengalirkan doki ke dalam tubuh mereka saat melihat Xiaoyan menoleh. Tatapan mereka dingin saat mereka menatap dengan hati-hati. Mereka semua akan menyerang jika Xiaoyan menunjukkan tindakan yang tidak biasa. Senyum mengejek muncul di sudut mulut Xiaoyan saat melihat reaksi mereka berdua. Jika dia bertemu dengan mereka berdua sebelum memasuki pohon kuno Bodhisattva, dia pasti akan sangat takut pada mereka. Tetapi sekarang, rasa takut ini telah sepenuhnya hilang karena dirinya yang sekarang benar-benar yakin bahwa dia dapat dengan mudah mengendalikan mereka berdua di telapak tangannya. Kekuatan dahsyat yang melonjak dalam tubuhnya memberi Xiaoyan perasaan sederhana ini. Hunyu dan Jiufeng tanpa sadar mengepalkan tangan mereka saat melihat senyum di wajah Xiaoyan, terutama Hunyu. Senyum hangat yang selalu ada di wajahnya telah memudar. Ekspresi gelap memenuhi matanya. Dia bisa merasakan bahaya nyata dari Xiaoyan saat ini. Selain orang gila dalam klan Hun,
Xiaoyan di depannya sekarang adalah orang kedua dari generasi yang sama yang memberinya perasaan bahaya yang samar-samar ini. Bocah ini tampaknya telah berubah menjadi orang yang berbeda setelah berlatih di bawah pohon kuno Bodhisattva, ucap Hunyu. Ekspresi Chiu Feng tampak muram. Jika dia tahu bahwa Xiaoyan akan mengalami kesempatan yang sangat beruntung, dia tidak akan menahan diri saat pertama kali mereka bertemu. Dia akan campur tangan dan membunuhnya, dan kemudian masalah sekarang tidak akan terjadi. Namun, Chiu Feng tidak menyadari bahwa semua orang yang hadir akan tetap terperangkap dalam ilusi jika Xiaoyan tidak memberikan bantuannya untuk menghilangkan emosi negatif Dodi elit dari pohon kuno Bodhisattva. Dan apabila itu terus terjadi, mereka semuanya akan berakhir dengan nasib yang mirip dengan boneka-boneka pancing yang mereka temui sebelumnya. Sesaat kemudian, cahaya hijau zamrud tiba-tiba terpancar dari pohon kuno Bodhisattva sementara emosi semua orang bergejolak karena perubahan Xiaoyan. Sesuatu tampak menyembur keluar. Kelompok Hunyu buru-buru mundur saat melihat pohon kuno Bodhisattva bergerak. Mereka sudah merasakan betapa menakutkannya itu. Tentu saja mereka tidak berani meremehkannya. Namun suara lembut dan teredam muncul berulang kali dari dalam pohon kuno Bodhisattva saat mereka menarik diri karena banyak titik cahaya hijau zamrud yang memuntahkan dirinya. Namun akhirnya titik-titik cahaya ini tetap melayang di udara seperti bunga yang disebarkan oleh peri. Benih Bodhisattva, ucap semua orang. Semua orang terkejut saat melihat titik-titik cahaya itu. Banyak seruan tiba-tiba keluar dari mulut mereka. Mereka semua sebenarnya adalah benih Bodhisattva, ucap kelompok Hunyu. Kelompok Hunyu juga menatap titik-titik cahaya zamrud itu dengan kaget. Mereka tidak pernah menyangka bahwa pohon kuno Bodhisattva akan memuntahkan lebih dari 20 benih Bodhisattva yang sangat langka di dunia luar. Mata kebanyakan orang memerah setelah mereka terkejut. Banyak doki yang agung tiba-tiba melonjak. Setelah itu, mereka berubah menjadi sinar cahaya yang dengan liar meraih titik-titik cahaya hijau ini. Xiaoyan hanya tertawa setelah melihat mata merah dari kelompok Hunyu. Ia memberi isyarat dengan tangannya dan titik-titik cahaya hijau itu tampaknya telah dipanggil. Mereka mengeluarkan suara desiran saat mereka menghindari tangan orang-orang yang mencoba meraihnya. Semuanya berkumpul di tangan Xiaoyan setelah beberapa kali ketiban. Terima kasih atas hadiahmu, saudara Bodhisattva, ucap Xiaoyan. Xiaoyan menoleh dan tersenyum ke arah pohon kuno Bodhisattva setelah meraih benih Bodhisattva ini. Setelah itu, ia menjentikan jarinya. Beberapa benih Bodhisattva kuno di tangannya melesat keluar dan muncul di depan Sun Er, Cailin, Gu Qingyang, dan anggota kelompok yang lainnya. Kakak Xiaoyan, terima kasih, ucap Sun Er. Gu Qingyang, Gu Xing, dan beberapa orang lainnya menatap benih Bodhisattva di depan mereka dengan mata panas. Mereka tanpa basa-basi mengambilnya sebelum menakupkan tangan mereka untuk berterima kasih kepada Xiaoyan. Sudahlah, itu bukan apa-apa, ucap Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Ia menatap sekelompok orang bermata merah sebelum menjentikan jarinya sekali lagi. Sepasang benih Bodhisattva terbang keluar dan berhenti di depan beberapa ahli netral. Tindakan Xiaoyan yang tiba-tiba membuat beberapa ahli terkejut. Mereka buru-buru meraih benih Bodhisattva di depan mereka saat ekspresi bersyukur muncul di mata mereka. Lalu kemudian mereka segera minggir. Mereka sangat menyadari bahwa Xiaoyan tidak ingin mereka terlibat dalam masalah selanjutnya. Kelompok Hunyu dan Chiu Feng menatap Xiaoyan yang sedang membagikan benih Bodhisattva dengan ekspresi muram. Cahaya merah berkelebat di mata mereka. Kau benar-benar ingin mencari akhir hidupmu, ucap Chiu Feng. Chiu Feng akhirnya tidak dapat mengendalikan amarah di hatinya saat cahaya merah di matanya semakin pekat. Teriakan marah yang dipenuhi dengan niat memusnahkan bergema di sekitar tempat ini. Xiaoyan menoleh perlahan setelah mendengar teriakan Chiu Feng yang penuh dengan niat membunuh. Tatapan matanya yang dingin bagaikan binatang buas saat menatap Chiu Feng. Sedangkan Chiu Feng tiba-tiba merasakan hawa dingin di kulitnya saat Xiaoyan menatapnya. Baru saat itulah dia mendapatkan kembali ketenangannya. Ekspresinya tetap suram dan dingin. Matanya tidak menyerah dan terus menatap Xiaoyan sambil berbicara dengan suara berat. Kita telah memasuki pohon kuno Bodhisattva bersama-sama dan mengalami begitu banyak rintangan. Namun sekarang kau berencana untuk mengambil semua benih Bodhisattva.
Bukankah kamu sedikit terlalu tidak masuk akal? Ucap Jiu Feng. Xiaoyan tertawa terbahak-bahak setelah mendengar ini. Kemudian dia berkata, tidak masuk akal. Aku khawatir ini bukan yang kau pikirkan. Kau seharusnya berpikir untuk berbicara dengan tinjumu, bukan? Ucap Xiaoyan. Xiaoyan jelas mengerti dalam hatinya bahwa jika bukan karena kekuatannya yang menghalangi Jiu Feng, kemungkinan besar Jiu Feng akan menyerang dan dengan paksa merampas benih bodhisattva tersebut. Ini adalah semacam perlindungan yang dicari oleh orang lemah saat menghadapi kekuatan besar. Sudut mata Jiu Feng berkedut beberapa kali. Hasrat membunuh yang tak terbendung menggelora dalam hatinya. Tetapi untungnya ia masih memiliki beberapa pikiran rasional dan tidak langsung menyerang. Sebaliknya, ia menoleh dan menatap Hunyu. Suaranya suram saat ia berkata, "Saudara Hunyu, jangan bilang kau senang ia mengambil semua benih bodhisattva. Itu sama saja membuat usaha kita selama ini sia-sia, bukan?" Ucap Jiu Feng. Ekspresi Hunyu tenang. Dia tidak menjawab. Sebaliknya, kedua matanya berkedip-kedip dengan ekspresi menyeramkan dan menunjukkan ketidakpuasan di hatinya. Terlepas dari seberapa penuh perhitungannya, dia masih kesulitan menahan amarah dan keinginannya untuk membunuh saat ini. Xiaoyan, bagikan 8 benih bodhisattva kepada klan Hun dan pihak Phoenix Iblis Surga untuk mengakhiri masalah ini. Ucap Hunyu terdiam sejenak sebelum suaranya yang dingin akhirnya terdengar. Xiaoyan tersenyum. Dia membuka tangannya dan 11 benih bodhisattva berada di telapak tangannya. Jika dia memberikan 8 benih bodhisattva kepada mereka, dia hanya akan memiliki 3 yang tersisa. Ini bukanlah sesuatu yang akan dilakukan Xiaoyan. Selain itu, benih bodhisattva ini memiliki efek misterius yang meningkatkan peluang seseorang untuk berhasil maju ke kelas doseng, dan 1 benih dapat digunakan untuk memurnikan pil bodhisattva. Pil obat tingkat 8 ini yang dapat memanggil pil petir 9 warna dapat menyebabkan banyak ahli dusun puncak 9 perubahan menjadi gila. Jika dia memberikan benih bodhisattva ini kepada mereka, kedua faksi ini mungkin memiliki lebih banyak orang yang berhasil menembus kelas doseng. Jika hal itu terjadi, bukankah Xiaoyan akan berakhir menciptakan musuh yang kuat tanpa alasan? Dengan karakter Xiaoyan, tentu saja dia tidak akan melakukan hal bodoh seperti itu. Oleh karena itu, dia menggelengkan kepalanya pelan dan menjawab, "Aku menolak," ucap Xiaoyan. Suasana di tempat ini menjadi tegang setelah 2 kata Xiaoyan perlahan terdengar. Tekanan menekan hati semua orang. Mereka tahu bahwa masalah hari ini tidak akan berakhir dengan damai. Ekspresi Hunyu menjadi tidak stabil setelah Xiaoyan mengucapkan 2 kata itu. Hunyu melompat ke arah Xiaoyan. Sesaat kemudian, dia mengangguk perlahan dan kemudian berkata, "Kalau begitu, aku hanya bisa menghabisimu dulu," ucap Hunyu. Setelah kata terakhir Hunyu terdengar, banyak ahli dari klan Hun dan suku Phoenix Iblis Surga secara bersama melepas doki mereka tanpa hambatan apapun. Tubuh mereka berkelebat saat mereka mengepung kelompok Xiaoyan. Ekspresi kelompok Sonar berangsur-angsur menjadi dingin ketika klan Hun dan suku Phoenix Iblis Surga menyerang pada saat yang sama. Mereka melangkah maju dan doki dalam tubuh mereka mulai beredar. "Hunyu, apa kau benar-benar berencana memulai perang besar antara klanku dan klan Hun?" ucap Kuking yang berteriak dingin. "Perang besar? Klan Hunku tidak pernah takut pada klankumu. Kami telah meninggalkanmu dalam damai begitu lama untuk memberi kalian sedikit waktu. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa klan Hunku tidak berani menyentuhmu?" ucap Hunyu. Senyum sinis muncul di wajah Hunyu ketika dia mendengar teriakan Kuking yang. Matanya yang tajam beralih kembali ke Xiaoyan saat dia berkata, "Namamu baru-baru ini beredar di sekitar klan Hunku. Bahkan Tianzun keempat gagal. Saat itu, aku memberitahu mereka bahwa kita harus bertindak tegas jika kita akan bertindak. Tetapi orang-orang tua itu jelas sama sekali tidak peduli. Kau hanya berhasil bertahan hidup sekarang karena mereka tidak peduli. Namun, aku pikir kita harus mengakhiri sikap tidak peduli ini," ucap Hunyu. Doki hitam pekat tiba-tiba keluar dari tubuh Hunyu ke segala arah setelah kata-katanya terdengar. Gelombang demi gelombang riak dingin terus menyebar dari tubuhnya. Ekspresi serius muncul di wajah kelompok Sonar saat mereka merasakan riak agung yang menyebar dari tubuh Hunyu.
Hunyu ini bisa berada di peringkat 3 teratas di antara generasi muda klan Hun. Orang seperti itu relatif merepotkan untuk dihadapi. Serahkan Xiaoyan padaku, saudara Jiufeng. Yang lainnya akan dihalangi oleh suku pondok iblis surga milikmu dan para ahli dari klan Hun lainnya, ucap Hunyu. Jiufeng mengangguk setelah mendengar perkataan Hunyu. Ia melirik Xiaoyan dan kemudian berkata, "Aku ingin menghadapi bocah ini dalam pertempuran, tetapi karena saudara Hunyu sudah berbicara, aku akan menyerahkannya padamu," ucap Jiufeng. Hasrat membunuh memuncah di mata banyak ahli yang mengelilingi kelompok Sun Er setelah teriakan dingin Jiufeng terdengar. Pilar-pilar doki yang kuat bersiul ke arah kelompok Sun Er tanpa ampun. Menghadapi serangan dari banyak ahli dari klan Hun dan suku pondok iblis surga, kelompok Sun Er mendengus dingin. Lengan baju mereka diayunkan dan pilar-pilar doki itu musnah saat berjarak 10 kaki dari tubuh mereka. Meskipun kelompok mereka lebih kecil dari klan Hun dan suku pondok iblis surga, kualitas mereka sedikit lebih baik. "Kakak Xiaoyan, mengapa kau tidak meninggalkan Hunyu agar aku yang mengurusnya?" ucap Sun Er. Sun Er menoleh ke arah Xiaoyan sembari menghancurkan pilar doki yang menyerbu. "Tidak perlu melakukan itu," ucap Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum tipis. Sebelum memasuki pohon kuno Bodhisattva, ia hanya akan mampu meraih kemenangan melawan Hunyu yang merupakan Dousun dengan puncak perubahan ke-6 jika ia menggunakan teratai api. Namun sekarang, level dan kekuatan bertarung Xiaoyan benar-benar melampaui Hunyu. Lantas kualitas apa yang dimiliki Hunyu untuk bertarung dengan Xiaoyan? Kalian semua hanya perlu berurusan dengan Jiufeng dan yang lainnya. Para ahli netral yang tersisa kemungkinan tidak akan terlibat dalam masalah ini setelah menerima benih Bodhisattva. Oleh karena itu, kita seharusnya dapat menangani orang-orang ini meskipun jumlah mereka banyak, ucap Xiaoyan sembari melirik beberapa ahli netral yang telah mundur di kejauhan. Orang-orang ini cukup kuat. Jika mereka membantu kelompok Hunyu, tekanan yang akan mereka hadapi akan meningkat. Jika Xiaoyan tidak khawatir mereka akan bergabung dengan musuh-musuhnya, dia akan dengan senang hati menyimpan beberapa benih Bodhisattva lagi. "Kau harus berhati-hati," ucap Sun Er dan tidak bersikeras setelah mendengar kata-katanya, dan dia hanya mengangguk. Xiaoyan tersenyum. Ia melangkah maju dan perlahan keluar dari lingkaran yang dibentuk oleh suku pondok iblis surga dan juga klan Hun. Orang-orang itu menyerah saat ia keluar. Baru setelah Xiaoyan keluar dari lingkaran, mereka membentuk kembali lingkaran di sekitar kelompok Sun Er. "Batu giok dewa kuno Tose seharusnya ada di tanganmu, bukan?" ucap Hunyu. Kilatan hitam melintas di mata Hunyu. Dia bertanya sambil melihat Xiaoyan perlahan melangkah maju dan berhenti di kejauhan. "Kau menginginkannya? Ayo ambil," ucap Xiaoyan tertawa. Hunyu menyipitkan matanya. Ekspresi gelap dan dingin tiba-tiba muncul di wajahnya yang pucat seperti batu giok. Wajah Xiaoyan yang tersenyum menyebabkan hasrat membunuh melonjak dalam hatinya. "Dasar bocah berlidah tajam," ucap Hunyu tertawa dingin. Namun Xiaoyan hanya tersenyum sambil menatap Hunyu di depannya. Kemudian dia berkata, "Jangan main-main lagi, tidak ada gunanya di hadapanku," ucap Xiaoyan. Xiaoyan tiba-tiba mengayunkan tinjunya ke arah ruang kosong di sebelah kirinya setelah kata-katanya terdengar. Angin panas terbentuk di tinjunya saat fluktuasi hebat segera terbentuk di ruang itu. Setelah itu, sesosok tubuh terhuyung-huyung keluar dari udara tipis dan terbang kembali dengan menyedihkan. Orang itu secara mengejutkan adalah Hunyu. Wajah Hunyu berubah muram setelah dipaksa mundur oleh pukulan Xiaoyan. Dia melirik bayangan yang berangsur-angsur memudar. Tidak disangka indera Xiaoyan begitu tajam. Xiaoyan melirik wajah Hunyu yang muram. Ia melirik pertempuran yang kacau di kejauhan sebelum menggelengkan kepalanya. Tanpa menunda lebih lama lagi, ia melangkah maju, dan aura yang sangat luas dan dahsyat tiba-tiba melonjak keluar dari tubuhnya ke segala arah. Aura ini menyapu seluruh ruang saat muncul. Beberapa individu yang lebih lemah samar-samar merasakan tekanan. 9 perubahan puncak Dousun, ucap para ahli netral. Ekspresi para ahli netral di kejauhan tiba-tiba berubah ketika mereka merasakan kekuatan besar aura ini. Wajah mereka menunjukkan keterkejutan saat melihat Xiaoyan.
Mereka semua yakin bahwa Xiaoyan tidak memiliki kekuatan ini sebulan yang lalu. Wajah Hunyu berkedut saat ini. Ekspresinya menjadi sangat buruk. Baru pada saat ini dia mengerti mengapa Xiaoyan tidak takut padanya. Jawabannya adalah karena kekuatan Xiaoyan sudah jauh melampauinya. Jadi kenapa jika kekuatanmu berada di puncak dusun 9 perubahan? Apakah menurutmu aku takut padamu? Ucap Hunyu. Hunyu menghirup udara dalam-dalam. Ia menahan keterkejutan di dalam hatinya saat segel yang dibentuk oleh tangannya berubah. Tato klan perlahan muncul di alisnya. Auranya tiba-tiba melonjak saat tato klan ini muncul. Auranya juga mendekati level Xiaoyan dalam sekejap mata. 8 perubahan. Sayangnya ini masih belum cukup, ucap Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum dan menggelengkan kepalanya saat merasakan aura Hunyu. Kita akan tahu apakah itu cukup setelah bertukar pukulan, ucap Hunyu. Hunyu tertawa dingin. Segel tangannya berubah dan dia membentuk banyak segel yang rumit. Doki dingin di dalam tubuhnya membentuk telapak tangan hitam yang menakutkan di depannya dengan kecepatan seperti kilat. Teriakan tajam yang menyedihkan terus dipancarkan dari telapak tangan itu. Ada wajah yang tampak puas yang samar-samar terlihat di atasnya. Telapak tangan penghancur jiwa, teriak Hunyu. Hunyu berteriak marah setelah suara tangisan yang memilukan dari telapak tangan itu menjadi semakin kuat. Telapak tangan hitam pekat itu dengan cepat melesat ke arah Xiaoyan dengan kecepatan seperti kilat. Telapak tangan hitam pekat itu tidak terlalu besar, tetapi mengandung doki yang sangat gelap, dingin, dan juga kuat. Hunyu mengerti bahwa ia akan kalah jika ia tidak menggunakan seluruh kekuatannya melawan Xiaoyan yang jauh lebih kuat. Sudah kubilang itu tidak cukup, ucap Xiaoyan. Xiaoyan terus menggelengkan kepalanya perlahan saat telapak tangan Hunyu yang kuat terus bergerak ke arahnya. Setelah itu, ia melangkah maju 2 langkah dengan lembut dan muncul di depan telapak tangan Hunyu. Hunyu menatap dengan mata terkejut saat api panas tiba-tiba keluar dari tangan kanan Xiaoyan. Hingga akhirnya api itu menghantam telapak tangan hitam pekat itu dengan lembut. Kebuntuan berlangsung sesaat saat keduanya bertabrakan. Setelah itu, semua orang yang menonton tercengang melihat telapak tangan hitam pekat yang telah mengumpulkan sebagian besar doki Hunyu dengan mudah hancur oleh serangan acak tangan Xiaoyan. Kekuatan ini benar-benar menekan serangan itu karena datangnya dari level yang sepenuhnya berbeda.